Selamat pagi adik-adik, dimana sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas 16 ayat 10. Ayo kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana kakak akan beri contoh dua tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya setia kepada Tuhan, yaitu yang pertama Yusuf. Kalian tahu kan, Yusuf itu anak dari Yakub dan Rahel, di mana ia sangat rajin bekerja dan ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Tetapi abang-abangnya menjadi iri hati karena Yusuf ini pernah mendapat mimpi di kemudian hari ia akan menjadi seorang yang sangat besar. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang Mesir bekerja di rumah Potifar. Tetapi setelah Yusuf dijual di orang Mesir yang kaya itu, Yusuf tetap mengerjakannya dengan sepenuh hati dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan ia dalam keadaan seperti itu terus. Seberapa waktu lamanya Yusuf ini dipercayai oleh Raja Potifar. Ia untuk boleh mengepalai seluruh rumah tangga Potifar. Dan akhirnya Potifar di kemudian hari diberkati oleh, dan kemudian rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan. Tetapi iblis tidak diam begitu saja. Walaupun Yusuf sudah bekerja dengan benar, tetap saja iblis ingin menjatuhkan Yusuf karena istri Potifar ingin berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau menuruti segala perintah istrinya Potifar ini karena ia tetap mengingat kepada Tuhan. Karena bahwa orang yang melakukan kejahatan pasti dihukum mati. Cepat atau lambat ia akan menerima hukuman. Tetapi Yusuf tidak mau menuruti segala godaan istrinya. Akhirnya ia dimasuki ke dalam penjara. Tetapi di tepi penjara ia tetap pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan. Akhirnya di penjara itulah ia mengantarkan bertemu kepada Raja Firaun. Karena apa? Karena Yusuf itu bisa mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti Firaun. Untuk itu waktu itu Firaun mempunyai mimpi yang sangat menggelisahkan hatinya, sehingga tidak bisa ada yang mengartikan mimpinya. Tetapi hanya Yusuf lewat penjuru minum berkata, "Tuan, saya ingat waktu di penjara mempunyai teman yang bisa mengartikan mimpi." Lalu kata Raja Firaun itu, "Bawa ia kemari." Akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun
Dan Yusuf diangkat menjadi kedua dari negeri Mesir oleh Firaun. Itu semua oleh pertolongan Tuhan, karena Yusuf tetap setia walaupun dalam keadaan apapun. Ia tetap setia kepada Tuhan. Nah, dimana kakak akan mencontohkan tokoh yang kedua, yaitu Daud. Kalian tahu kan Daud apa sih pekerjaannya? Yaitu menggembalakan kambing domba yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, di mana ia itu dari 8 bersaudara. Ia tuh selalu setia dalam pekerjaannya, dan ia sambil membawa kecapi. Kalian tahu tidak kecapi itu apa? Itu semacam gitar. Maka dari itu si Daud ini sambil menggembalakan domba sambil memuji-muji nama Tuhan. Dari kecil sudah bertanggung jawab dalam pekerjaannya, tetap rajin beribadah kepada Tuhan, dan selalu senang memuji-muji nama dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Daud, di mana adik-adik sudah tahu dia menjadi raja kan? Sebelumnya ia menantang siapa? Goliat. Dari peristiwa itu, akhirnya Tuhan membawa dia dan mengurapi dia menjadi raja, walaupun melewati berbagai kesusahan, kesulitan, tapi Tuhan mempercayai dia, membawa dia dalam perkara yang besar, yaitu memerintah raja kerajaan Israel. Jadi, kedua cerita tokoh Alkitab ini kalian akan menjadi generasi penerusnya. Mungkin ada di antara kita yang ingin menjadi pendeta, pilot, direktur. Itu semua bisa terwujud asal kita dari kecil harus tetap setia. Lalu perkara-perkara kecil itu contohnya apa sih, Kak? Nah, contoh-contohnya itu misalnya yang pertama, adik-adik harus membantu orang tuanya. Dimana misalnya kamu nih lady, mamanya bilang, tolong dong bantuin mama, bantuin tempat tidur. Jadi kalau mama disuruh, jangan harus mengerjakannya dengan senang hati, jangan menggerutu ya, harus tetap setia. Yang kedua yaitu pecah piring, dimana si lady ini mecahin piring, tapi ia tidak ngaku. Ditanya apa sama mamanya, siapa yang mecahin piring ini? Lalu lady berbohong, bukan aku mah. Di situ Tuhan tidak senang kalian tidak jujur. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu harus bisa dipercayai, walaupun hal-hal yang kecil ya adik-adik. Nah, sehingga Tuhan senang melihat anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi yang takut kepada Tuhan. Nah, selain membantu orang tua, itu ada rajin berdoa. Nah, dimana mentang-mentang ada corona kita tidak rajin berdoa, sebab di dalam berdoa itu kita selalu berlindung kepada Tuhan. Tetap ingat kepada Tuhan walaupun ibadah online, serba online, semuanya tetap mengikuti ibadah. Lalu yang ketiga yaitu
rajin membaca firman Tuhan, dimana bukan hanya rajin membantu orang tua, rajin berdoa, tetapi harus juga rajin membaca firman Tuhan. Kan ada lagunya kan adik-adik, dimana baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kala mau tumbuh. Nah kan, jadi harus rajin membaca firman Tuhan. Dengan rajin membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menambahkan hikmat dalam pemikiran kita, menjadi pintar di kelas, mendapat ranking. Jadi, demikianlah firman Tuhan yang kakak dapat sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, supaya Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita doa penutup dengan lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Ayo Bu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan.